Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajmain, amma ba'du. Baik sahabat LSKH, pada hari ini kita meneruskan ngaji kita yang digilir oleh kawan-kawan dosen. Kita mengaji Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Haswa'il Al-Mustafawiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Pada bagian ini kita akan membaca bab ke-21, yakni babu ma jaa'a fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fi jilsati Rasulillah wa fihi salasatu ahadits. Bab mengenai hal-hal tentang cara duduk Rasulullah. Mengenai hal ini, wa fihi salasatu ahadits. Mengenai hadis ini terdapat 3 ya. Hadis ke-128, haddatsana Abdubnu Humaid amba'ana Affan bin Muslim ana Abdullah bin Hasan haddatsana Abdullah bin Hasan an jaddatihi an Qailata binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah uraitu minal faraq. Jadi diriwayatkan menceritakan kepada kami Abdullah bin Humaid, bercerita kepada kami Ahmad bin Muslim, kemudian bercerita kepada kami Abdullah bin Hasan dari kedua kakeknya, dari Qailah binti Makhramah annaha, bahwasanya Qailah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid dalam kondisi duduk kurfusa ya. Duduk kurfusa itu semacam duduk yang memegang kedua betis ya. Jadi seperti apa ya? Mungkin bisa dipraktikkan itu duduknya seperti ini. Seperti duduknya gini. Kadang-kadang sebagian kelompok menggunakan kain untuk duduknya biar tangannya itu enggak megang betis terus. Itu duduk kurfusa. Falamma ra'aitu Rasulullah al-mutakhashshi'a. Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat khusyuk dalam duduknya, uraitu minal faraqi. Aku gemetar karena keagungannya, atau aku takjub dengan beliau, itu kata Makhramah ini. Kemudian hadis 129, haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa wahid qalu haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ahda rijlaihi 'alal ukhra. Dari pamannya Tamim, bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur telentang di dalam masjid, yang meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Jadi selonjor telentang, kakinya yang satu diletakkan di kaki yang lain, seperti yang dilakukan tidurnya para santri ketika di dalam masjid ya. Saya kira itu para sahabat semua biasa melakukan itu.
Kemudian hadis 129, hadis 130, haddatsana Salamah bin Syabib ambana Abdullah Ibrahim al-Madani, haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil majlis ihtaba biyadaihi. Dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id al-Khudri berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana duduk di masjid maka ihtaba biyadaihi, maka dia duduk seperti yang tadi, duduk kurfuso ya. Ihtaba biyadaihi itu duduk dengan memeluk betis dengan kedua tangannya ya. Jadi ihtaba biyadaihi itu tentang sifat duduk Nabi ketika di dalam masjid ya. Ini semuanya posisinya di masjid. Jadi pertama yang ditunjukkan dalam Syama'il ini adalah duduk kurfuso itu, tapi duduk kurfuso itu dengan khusyuk ya. Kalau di negara kita duduk kurfuso itu jarang dilakukan, tapi justru ketika di masjid adalah bersila ya. Duduk bersila itu sudah mirip ya, karena ya tergantung tradisi di berbagai daerah. Saya kira duduk bersila itu merupakan duduk yang sudah lazim dilakukan dan sudah hampir mirip dengan yang dilakukan Rasulullah. Karena itu sebenarnya bersila yang dilakukan oleh Rasulullah itu, tapi ada tangan yang memegang sehingga kemudian posisi lutut itu agak ke atas mendekat ke dan posisi betis itu mendekat ke perut ya. Dan ya sebenarnya itu bersila tetapi agak diangkat dengan kedua tangannya. Kemudian yang kedua adalah ketika Rasulullah berada di dalam masjid, dia meletakkan kakinya ketika selonjoran ya, tiduran telentang, dia selonjoran kakinya diletakkan di atas kaki yang lain. Jadi tidak selonjor lurus ya. Tapi lagi-lagi itu merupakan sifat Rasulullah ya, sifat keseharian ya, yang sifatnya sunnah saja. Makanya kemudian ada sebagian kelompok yang mengikutinya secara tekstual, ada yang sebagian kelompok yang mengikuti sebagian tetapi tidak mengikuti sebagian yang lain. Itu karena itu cuma sunnah saja, tidak diwajibkan kita mengikuti hal-hal yang sifatnya gerakan-gerakan yang bukan dalam kategori ibadah mahdah ya. Kemudian ya yang ketiga sama, di hadis ketiga ini sama, ihtaba biyadaihi ini memeluk betis dengan kedua tangan. Jadi itu yang disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Kemudian kita lanjut pada bab ke-22, bab majaa fi tukaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi khamsati ahadits. Bab tentang cara bersandar Rasulullah, dan dalam hal ini terdapat 5 hadis. Hadis yang 131, haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Dawri al-Baghdadi, haddatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin ala yasarihi. Bahwasanya Jabir bin Samurah ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ini ya, pada
ala yasari, ala wisadatin ala yasari, pada bantal di bagian sebelah kirinya ya, pada bantal yang di bagian sebelah kirinya, sehingga kemudian sehingga Rasulullah itu bersandarnya itu bantal sebelah, jadi bukan di tengah bantalnya itu ya, bukan di tengah belakang sini, tetapi di sebelah sini ya. Itu hadis yang pertama. Kemudian haddatsana Humaid bin Mas'adah, haddatsana Bishr bin Mufaddal, haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakra an Nabihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhadditsukum bi akbaril kabair qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa huququl walidain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah saya ceritakan kepada kalian semua mengenai dosa besar? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasul. Qala al-isyraku billah. Rasul kemudian berkata, menyekutukan Allah, wa huququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Qala wa jalasa Rasulullah wa kana muttaqian. Qala wa syahadatu zur au qaulu zur. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hatta qulna laitahu sakata. Jadi kemudian setelah itu Rasulullah duduk setelah mengatakan al-isyrak billah wa huququl walidain. Rasulullah itu kemudian duduk dan duduk bersandar, duduknya duduk bersandar. Kemudian mengatakan yang merupakan dosa besar itu adalah syahadatuz zur, persaksian yang palsu, atau qauluz zur, atau perkataan dusta. Qala famazala Rasulullah yaquluha. Maka Rasulullah itu terus ngomong terus ya, masih ngomongin terus itu sampai para sahabat itu berkata pada mereka sendiri, mudah-mudahan beliau segera diam gitu, sudah selesai gitu. Karena saking bosannya sahabat itu, kemudian saking bosannya sahabat mendengar hal itu diulang-ulang. Oke, kemudian hadis ke 133. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id sana Syarik an Ali bin Al-Akmar an Abi Juhaifa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaqian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau saya tidak akan makan muttaqian, dengan bersandar. Jadi Rasulullah itu kalau makan tidak bersandar. Kita pun sebenarnya kalau makan tidak bersandar ya, jarang bersandar. Jadi, kemudian hadis yang 134, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi ibni Mahdi, haddatsana Sufyan an Ali bin Akmar qala sami'tu Aba Juhaifah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian. Hal ini sama. Saya tidak makan dengan bersandar. La aqulu muttaqian. Saya tidak makan sambil bersandar. Kemudian hadis ke 135, haddatsana Yusuf bin Isa sana Waqi sana Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisada. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar pada bantalnya, pada sebuah bantal. Ya, Rasulullah itu bersandar pada bantal. Karena mungkin kalau bersandar pada bantal itu enak dan empuk ya. Makanya kemudian yang namanya kursi sekarang banyak gabusnya dikasih empuk-empuk. Itu bukan karena mempraktikkan, bukan hanya tidak mempraktikkan, bukan mempraktikkan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi karena
memang nyaman ketika sandaran kita itu empuk ya. Kayak sandaran mobil. Sandaran kalau keras kan nggak enak kalau dipakai untuk lama-lama. Qala Abu Isa lam yadhkur Waqi ala yasarihi wa hakadha rawa ghairu wahidin an Israil. Nahwa riwayat Waqi. Abu Isa berkata lam yadhkur Waqi ala yasirihi. Jadi Waqi itu tidak menyebut ya, tidak menyebut tidak pernah ya, tidak apa ya namanya, tidak tidak menyebut ala yasarihi. Jadi ala yasarihi ini merupakan satu hal yang masih kontroversial ya. Masih diperselisihkan. Jadi bersandar pada bantal di sebelah kirinya itu masih diperselisihkan. Wala na'lamu ahadan rawa fihi ala yasarihi illa ma rawa Ishaq bin Mansur, dan kami kata Tirmidzi, kami tidak tahu seorang pun yang meriwayatkan dengan redaksi hadis ala yasari ini kecuali yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur an Israel, dari Israel ya. Jadi memang masih kontroversi mengenai duduk dengan wisadah ini. Hanya riwayat dari Ishaq bin Mansur dari Israel saja yang meriwayatkan ini. Tapi ya saya kira itu akhir bab ini ya.